Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang meniti jejak beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Kahfi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dengan pemahaman dan juga pengamalan daripada faedah-faedah yang kita ambil daripada surat Al-Kahfi ini. Pada pembahasan sebelumnya, karena ini masih berkaitan dengan kisah daripada Ashabul Kahfi, pada ayat yang ke-19, 20 dan 21 banyak kita ambil faedah. Ya, banyak kita ambil faedah, terutama ayat yang ke-20. Hari itu kaitannya dengan mana yang boleh bagi seseorang dalam hal perkara dunia misalnya, di mana mereka saling bertanya satu dengan yang lainnya kaitan dengan berapa lama mereka tinggal atau tertidur dalam gua tersebut. Nah, jawabannya adalah hari ini kita akan sebutkan. Kemudian berikutnya mereka meminta kawannya untuk berbelanja ke kota, ya, ke kota untuk mencari makanan yang halal, ya, yang mereka sukai. Dan tentang azka ta'aman kita ambil ada beberapa tafsirnya. Yang pertama adalah dia yang paling halal makanan tersebut yang dia cari, yang kedua yang paling enak, ya, dan yang ketiga yang paling baik, yang sama sebenarnya 2 dan 3 ya. Kemudian berikutnya dia harus waspada bahwasanya kalau nanti dia diketahui bahwasanya mereka anak-anak muda ini, dia akan diperbuat 2 perkara, yaitu pada ayat yang ke-20. Pertama, dia dirajam sampai mati, ya, yarjumukum au yu'iduhum fi millatihim, atau dikembalikan ke agamanya, ya, dia akan dimurtadkan. Jadi satu, bisa jadi dia akan dilempar sampai mati, atau dia dikembalikan ke agamanya, maka dia harus berhati-hati dalam berbelanja nanti. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya kaitannya dengan perjumpaan mereka dengan ayat yang ke-21. Perjumpaan dia dengan orang-orang setempat yang terutama adalah raja yang memimpin pada waktu itu, ya, yang dia menyangka bahwasanya Raja Dekianus itu masih sebagai raja pada tempat itu, ternyata ya sudah berganti, ya, dia sudah berganti raja, bukan Raja Dekianus lagi. Nah, yang akhirnya karena mereka menjumpai ya, menjumpai orang-orang tersebut dalam kurun waktu yang lama, akhirnya mereka ingin membangunkan tempat ibadah di atas gua tempat mereka ditemukan tersebut. Nah, ini kaitan dengan Ashabul Kahfi yang kita bahas pada ayat sebelumnya. Sekarang kita masuk di ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Sayaquluna, sa artinya akan, ya, dimanapun ibu jumpai kata saufa dan sa itu artinya akan, ya. Jadi kalau saufa itu biasanya untuk sesuatu yang akan tapi jauh, nah gitu. Kapan balik Malaysia misalnya, saufa arji, tapi entah bila. Tapi saarji biasanya dalam waktu dekat. Nah, seperti itu. Ini sa. Sayaquluna, yaquluna ada waw jama', mereka mengatakan. Jadi mereka mengatakan. Artinya nanti mereka orang-orang tersebut mengatakan thalathatun, tentang jumlah mereka ini. Thalathatun, 3. Rabi'uhum, ada 3. Ibu tengok, dia 3 sudah jadi plural. Jadi hum. Keempat
mereka adalah kalbuhum, anjingnya. Jadi 3 mereka, yang keempat mereka adalah anjingnya. Subhanallah, kita sudah bahas tentang ya anjing yang dipelihara di sini termasuk ya dalam penghitungan karena ya dia ikut dan ini menunjukkan kalau kita baik maka ikut sama penyebutan sama orang baik seperti itu. Ya. Berikutnya wa dan yakuluna, tadi yakulun sama artinya mereka mengatakan. Ya karena ada waw jamak, kalau yakulu dia cakap. Yakuluna mereka cakap. Khamsatun 5, sadisuhum yang keenam mereka. Nah, ini sudah plural kan? Hum yang keenam mereka kalbuhum. Ya, anjingnya. Rajman bil ghaib. Nah, kita lihat ada di buku Ibu qadhfan bi ta'ni ala ghairi yakini ilmin. Ya, qadhfan sebagai tuduhan. Ya, dia menuduh. Dengan apa? Bil dhanni hanya dengan prasangka. Rajman bil ghaib, ini tuduhan dan prasangka ya ghaira yakini ilmin tanpa ada keyakinan. Maksudnya kayaknya yang kelima nih, yang 5 ini mereka, yang 6 ini ya itu anjingnya. Ini tanpa ada kita bisa tengok dari cara orang berbicara kan bisa seperti itu. Rajman bil ghaib, ya ini mereka menuduh dengan sangkaan tanpa ada kepastian. Ya, makanya dikatakan rajman bil ghaibi itu juga maknanya adalah qaulan bila ilmin, mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Ya. Ini seperti orang yang kaman yarmi ila makanin la ya'rifuhu fa innahu la yakadu yusibu wa in asaba fabila qasdin. Nah, ini dikatakan rajman bil ghaib, ini diambil kata rajman. Rajm kan artinya melempar, Bu. Rajman itu artinya melempar, bil ghaibi itu gaib, tidak jelas. Jadi diumpamakan kalimat ini seperti orang yang melempar ke tempat sesuatu ya yang dia tidak tahu, maka hampir-hampir dia mengenai orang. Maka apabila ada orang fa in asaba fabila qasdin. Kalau orang itu terkena maka tanpa sengaja. Ini rajman bila gaib. Ya, kita melempar. Sorry. Ada orang gitu kan. Itu namanya rajman bila gaib. Bu paham ya? Rajm kan tadi yang di ayat yang ke yarjumukum sama. Yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Dia akan merajam kalian sampai mati. Nah, sekarang rajman bil ghaib, ya dia melempar sesuatu. Nah, ternyata yang dituduh ya atau yang dilemparkan kita melempar sesuatu ternyata tidak ada. Ternyata ada orang yang kena di bawah. Nah, seperti itu. Nah, rajman bil ghaib artinya menuduh tanpa ilmu. Seperti orang yang terkena dengan sesuatu yang dari tidak jelas atau dia melempar sesuatu ke arah yang tidak jelas. Seperti itu. Nah, ini pada 2 bagian yang pertama masih ada bantahan. Saya kuluna mereka akan mengatakan orang-orang tersebut ya bahwasanya jumlah mereka 3, yang keempat anjingnya. Dibantah lagi. Mereka akan mengatakan yang kelima mereka 5 mereka dan yang keenam adalah anjingnya dengan tuduhan tanpa ilmu, tanpa ada dasar ilmu. Mereka ya kalau bahasa Indonesia itu orang suka singkat-singkat asbun, asal bunyi. Ya. Asbun, asal bunyi, asal bunyi saja gitu. Tak ada apapun asal bunyi. Nah, ini dan berikutnya wayakuluna. Ini menunjukkan para ulama mengatakan ya pada 2 ayat yang pertama di sini tentang perselisihan mereka kaitan dengan jumlah orang yang ada di dalam gua tersebut. Yang pendapat yang pertama dan yang kedua adalah lemah. Ya, pendapat yang pertama, yang kedua, 3 orang, yang 4 anjingnya, 5 orang, yang 6 anjingnya adalah lemah. Ya, karena tidak berdasarkan pengetahuan dan masih menunjukkan ada bantahan. Ya, menunjukkan adanya bantahan di situ. Oleh karena itu, begitu disebutkan tentang pendapat yang ketiga tentang mereka, ya tidak ada komentar padanya pada firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya. Memang itulah pendapat yang ketiga yang diambil karena tidak ada komentar ataupun pendapat setelah tersebut, yaitu dikatakan wa yaquluna. Pendapat yang ketiga adalah sab'atun. Mereka ada 7. Wa thaminuhum, yang ke-8 mereka adalah
kalbuhum, anjing mereka. Nah, setelah ini tidak ada bantahan, ya, maka inilah yang diambil oleh para ulama tentang berapa jumlah daripada orang yang ada dalam gua tersebut. 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Ini 3 pendapat yang berselisih tentang itu. Dan ini beberapa para ulama menyebutkan yang sama. Karena begitu disebut, hei, berapa situ? 2 orang situ, Bu, misalnya kan. Tak, 3. Yang satu cakap, tak, mungkin ada 5 orang. Nah, tidak ada yang membantah setelah itu, biasanya itulah yang benar. Selama ada bantahan setelahnya, maka biasanya itu menunjukkan ada ketidakpastian. Seperti itu. Dan dikuatkan dengan ya jumlah mereka tersebut, ini jumlah mereka yang ada 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Oleh karena itu mereka orang-orang yang berpisah pendapat di buku ibu dikatakan ya tentang jumlah mereka bahwasanya mereka yang menuduh dengan pendapat yang pertama, kedua, 3 dan 4 anjingnya, 5 dan 6 anjingnya, ya, ini pendapat yang lemah kaitan dengan jumlah mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kul, katakanlah ketika ada perbedaan pendapat. Makanya di ayat yang setelah ini dengan sampai berikutnya ini satu kesatuan. Ada satu faedah yang kita ambil nanti. Kul, katakanlah, Rabbi, Tuhan saya, ya, a'lamu, lebih tahu. Katakanlah, kul, ini command, a'lamu, dia lebih tahu. Bi'iddatihim, bi, dengan iddah, jumlah, hitungan, bilangan, itu iddah. Ya, makanya kan ibu masa iddah, dibilang kan masa dalam menghitung masa untuk berpisah dengan suami dia, kan begitu. Karena dalam masa iddah itu masa masih status sebagai suami, gitu kan. Bi'iddah, dengan jumlah atau bilangan him mereka. Jadi katakanlah Tuhanku lebih tahu tentang jumlah bilangan mereka semuanya. Jumlah bilangan sama ya. Nah, tidaklah. Dan ma ini bermakna bermacam-macam tergantung daripada tempat di mana ma itu dipakai. Ma, jadi ma ini tergantung dari mana dia diletakkan. Bisa bermakna apa, bisa bermakna pertanyaan, bisa bermakna tidak. Nah, seperti itu. Ma ya'lamuhum. Tidaklah ya'lamu mengetahui hum tentang mereka. Mereka, hum itu mereka ya. Jadi tidaklah yang mengetahui ya tentang mereka, mereka maksudnya apa? Ma ya'lamuhum, tidak mengetahui mereka tentang jumlah. Kan tadi kan dikatakan bi'iddatihim, jumlah mereka atau bilangan mereka. Ma ya'lamuhum, tidak ada mengetahui mereka illa, except, kecuali kalil, sedikit. Ya. Berarti kalau dikatakan kalil sedikit, kurang dari 10. Nah, seperti itu. Ma ya'lamuhum illa kalil. Kalil is sedikit. Ya, jumlah mereka ini dia sedikit. Ayat dikatakan di buku ibu, ma ya'lamu adaduhum illa qalilun minan nas. Jumlah mereka ini sedikit. Ya, yang sebagaimana qala Ibnu Abbas, ana min dzalikal qalil, dikatakan ana min dzalikal qalil fa iddatuhum sab'ah wa thaminuhum qalbuhum. Ya, sampai Ibnu Abbas mengatakan, ya saya adalah termasuk daripada yang sedikit tersebut. Ya, saya termasuk dari yang sedikit tersebut. Jadi jumlah mereka itu ada 7. Ya, yang ke-8 adalah anjingnya. Wala'allahu fahima dzalika min siyaqil ayat. Dan itu dipahami daripada konteks daripada ayat tersebut. Ya. Idz dzakara ta'ala annal fariqain al-awwal wa tsani, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kelompok yang pertama dan kedua, ini di buku ibu ya. Qalu ma qaluhu min babil rajmi bil ghaibi la min babil ilmi wal ma'rifah. Ya, yang di mana mereka mengatakan yang pertama dan kedua tersebut, mereka mengatakan min babil rajmi bil ghaib, hanya sekedar prasangka saja. Ya, sekedar prasangka atau dugaan semata. Bukan perkataan yang pasti dan ataupun atas dasar pengetahuan. Ya, perkataan yang pertama itu bukan atas dasar pengetahuan, makanya dikatakan rajman bil ghaib.
Ya, ini tidak dasar ilmu. Wasakatal fariqus tsalits al fariqus tsalits, dan didiamkan pada pendapat kelompok yang ketiga. Padahal dzalika annahum sab'a wa thaminhum kalhum wallahu a'lam. Dan ini menunjukkan mereka jumlahnya 7, yang ke-8 anjing mereka. Nah, ini kaitannya dengan ma ya'lamuhum illa qalil. Dan qalil itu menunjukkan yang sedikit, ya tidaklah banyak, kurang dari 10 jumlah mereka tersebut. Berikutnya, begitu juga para ulama yang menjelaskan tentang hal tersebut juga sama, tentang jumlah mereka tersebut rata-rata mengatakan inilah pendapat yang lebih dikuatkan, 7 dan yang ke-8. Wallahu taala a'lam. Berikutnya, fala tumari fihim. Fa, maka la, jangan, tidak, ya bukan, tergantung tempatnya. La artinya jangan secara umumnya, itu tidak. Ya, akal la, belum. Ya, tidak. Atau la taf'al, jangan. Nah, seperti itu. La artinya tidak, atau untuk melarang sesuatu. Berikutnya, la tumari fihim. Ya, ini perkataan kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kamu berdebat dengan mereka. Ya, fala tumari fihim, di buku ibu, fala tujadil fi iddatihim. Jangan perdebatkan dengan jumlah mereka tersebut. La tumari, ya, jangan debat, jangan bertengkar, jangan begaduh, begitu. Pada mereka, pada jumlah mereka tersebut. Illa mira'an zahira, illa, kecuali, ya, kecuali mira'an zahira. Mira' artinya perdebatan. Zahira yang zahir, yang nampak. Ya, illa mira'an zahira, kecuali perdebatan yang nampak saja. Wala, dan jangan tastafti. Ta itu menunjukkan kamu, tastafti, istafta, meminta fatwa. Nah, gitu. Artinya bisa bermakna bertanya. La tastafti, jangan kamu, ya, bertanya atau minta fatwa, minta penjelasan, itu namanya tastafti. Makanya fatwa, istifta, minta jawaban dari fatwa pertanyaannya. La tastafti, jangan kamu bertanya kepada mereka, ya, fihim, pada mereka, ya, minhum, dari seorang pun di antara mereka tersebut, ahada, seorang pun, ahada, satu orang pun. Jadi jangan kamu, ya, tastafti, menanyakan tentang mereka, ya, tastafti fihim, tentang mereka, jumlah mereka tersebut, ya, minhum, dari mereka orang-orang yang berselisih pun, ahada, seorang pun. Ai min ahlil kitab, kan, yang dimaksudkan di situ adalah ahlil kitab, yaitu orang-orang ahli kitab. Jangan tanya mereka. Ya, al-istifham wa su'al. Al-istifta artinya adalah al-istifham, yaitu mencari fatwa, ataupun mencari faham, penjelasan, dan juga pertanyaan. Wala tastafti fihim minhum ahada. Jadi kaitannya dengan seorang pun di antara mereka, karena la ya'lamuna iddatahum, karena mereka tidak mengetahui jumlah mereka. Wa innama yaquluna bil kharsi wat takhmin la bil ilmi wal yakin. Karena mereka hanya mengatakan sesuatu itu hanya dengan prasangka-prasangka mereka saja, tidak berdasarkan sebuah keyakinan. Ya, perkataan prasangka mereka. Maka jangan berbantah berdebat dengan mereka kecuali illa mira'an zahira, perdebatan yang zahir. Ya, yang dimaksudkan kaitan dengan perdebatan yang zahir, bahwasanya, ya, apapun yang mereka sebutkan berkaitan dengan jumlah bilangan mereka. Ini yang pertama. Ya, apa yang disebutkan tentang bilangan jumlah mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu. Jadi tak usah perpanjang perdebatan dengan mereka. Tak usah perdalam. Illa mira'an zahira, yang nampak saja. Dengar dengan mereka, tak usah diperdebatkan. Ya, kalau orang berdebat kan bisa mendalam.
Saya tengok nih dari ucapan Anda tadi cakap nih, kalimat nih maknanya apa? Itu kan memperdalam. Nah, saya mendengar Anda cakap seperti ini misalnya kan. Ya, mendengar nih, mendengar apa? Orang kan perdalam, itu bahasa perdebatan ya. Kan orang berdebat, apa yang bisa diperdebatkan dia didebat. Mendengar nih, apakah sekedar dengar saja atau dengar perhatikankah? Semua akan ditanya seperti itu. Ya, maka jangan terlalu perdalam perdebatan dengan mereka. Terima apa yang mereka jelaskan. Kemudian pendapat yang kedua yang dimaksud dengan perdebatan yang zahir illa mira'an zahira adalah debat yang tidak wajar. Ya, debat yang tidak wajar. Tadi yang pertama kita sebutkan illa mira'an zahira kaitan dengan debat mengenai bilangan mereka karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu, tak usah diperpanjang. Ya, cukup yang nampak saja. Ya, mereka merasa jumlah seperti itu jangan diperpanjang. Ya, karena mereka mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Makanya kalau orang yang berdebat dengan orang yang bodoh, ya sebenarnya bisa jadi dialah yang bodoh. Karena tidak ada ujung berdebat dengan orang bodoh. Tidak ada ilmu, maksudnya tidak dia dengan dasar sesuatu yang mendasari yang ujungnya ada kesimpulan dari perdebatan. Ya, yang ujung dari perdebatan itu ada kesimpulan, ada hasil. Namun kalau dengan orang bodoh tak ada menang atau kalah. Bukan ada hasil siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak, menang kalah. Itu yang mereka sama orang bodoh. Tidak, maka tak usah. Kalau seperti itu, ini pun tidak begitu penting. Makanya pendapat yang kedua mengatakan, yang dimaksud dengan illa mira'an zahira di sini adalah debat yang wajar. Tidak dimasukkan di dalam hati. Dalam perdebatan tersebut, ya ketika seorang berdiskusi. Ya, ketika seorang berdiskusi, mira'an zahira itu. Kita misalnya berdebat nih, apa namanya, ada yang cakap nih, mana sekarang pergi Saudi? Siapa yang pergi Saudi? Yang dalam waktu dekat nih misalnya kan. Saya apa namanya, orang berdebat kadang-kadang kita duduk, bisa kita perdebatkan, ini Kentucky lebih enak. Tak, Al-Baik, saya pergi Saudi Al-Baik enak lagi. Tak, hot chicken lebih enak. Itu kan perdebatan-perdebatan yang tidak ada ujung, masing-masing memiliki rasa. Ya, yang dimana dia tidak dimasukkan ke dalam hati yang orang masing-masing. Dia macamnya Al-Baik itu dia sampai dalam daging dia tuh ada bumbu, ada spicy dia terasa. Oh, ini pun boleh lah. Ya, hot chicken lebih enak. Misalnya dia fresh, dia goreng fresh. Tak, ya, Kentucky. Ya, misalnya lebih enak. Kenapa? Karena dia buat macam ini, misalnya. Itu kan perdebatan-perdebatan yang kita bincang. Perdebatan yang zahir namanya. Tidak ada kita masukkan dalam hati. Aku cakap dia tuh ini enak. Kenapa dia keras kepala? Bukan. Nah, Ibu paham maksudnya ya? Itu illa mira'an zahir maksud yang kedua. Jadi debat-debat seperti itu nggak usah dimasukkan ke hati. Ya, seperti omong-omongan kita yang biasa. Nah, yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan ini, itu illa mira'an zahir. Jadi tidak usah dimasukkan ke dalam hati dan sebenarnya dikatakan ini adalah di antara adab dalam debat tersebut. Ya. Makanya pendapat yang kedua kaitan dengan illa mira'an zahira ini inilah yang semestinya dilakukan oleh orang yang berdebat ketika ada orang yang mengkritik dia, maka bukan berarti dia direndahkan. Dan ketika dia mengkritik orang lain, bukan berarti dia yang lebih hebat. Ini yang sulit. Paham ya? Ini tentang mira'an zahira. Jadi ketika dia dikritik oleh orang, ada masukan kepada dia, jadi bukan berarti dia itu direndahkan oleh orang itu. Jangan dimasukkan ke hati. Begitu juga ketika dia menyampaikan ketika orang, bukan berarti dialah yang the best, dialah yang paling baik. Ya, kalau itu terjadi pada diri seorang, satu yang muncul, sombong. Dia merasa dia yang paling hebat. Dia merasa dia memiliki power, dia hebat lah, tak kalah dalam debat. Satu. Tapi ketika dia dikritik, dia merasa ini orang ini tak punya hujah, dia lemah lah, kemudian dia tak pandai lah, dia bodoh lah. Direndahkan orang itu, hina orang nanti. Makanya
ke dalam hal seperti itu, dalam hal perdebatan, sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih di Riyadhus Shalihin tentang orang yang pandai cakap. Boleh jadi orang yang pandai berbicara, ini dia saya menangkan, kata Nabi SAW, dibandingkan dengan orang yang tidak pandai cakap dan dia yang benar. Dan urusan kalian adalah pada hari kiamat. Karena aku menghukumi seperti apa yang aku dengar. Aukamakala sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa jadi ada orang yang pandai cakap, ternyata dia yang dimenangkan. Padahal dia salah. Yang seperti itu. Ini adalah maksud dari mira'an zahira tadi. Jadi jangan sampai diskusi yang saling merendahkan, kemudian dia pun dalam diskusinya sombong, ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam penjelasannya tentang masalah ini. Ya, mira'an zahira. Jadi jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Ya, biasalah macam kita berbicara. Tak berapa jumlah mereka? 3 orang. Yang keempat anjingnya. Ini perkataan-perkataan tanpa ilmu mereka. Ya, jadi perkataan mereka udah jangan terlalu diinikan. Ya, jangan terlalu diperpanjang. Ya, kalau sudah jelas yang benar mana, ngapain kita perpanjang? Misalnya ada yang cakap, ya, madu itu manis. Tak, madu itu pahit. Ya, madu itu pahit. Ya, udah. Ya, kok bisa madu pahit? Ya, karena saya pernah makan madu itu pahit. Oh, udah cukup lah, jangan diperpanjang. Itu namanya mira'an zahira. Ya, mungkin dia pernah makan madu pahit. Macam saya ini ada depan saya nih, madu pahit. Nah, di sini. Ya, pahit macam rasa paracetamol. Ada di sini. Ya, misalnya seperti itu boleh. Jadi ada orang cakap, oh kita yang tak tahu, udah dah. Jangan terlalu diperpanjang. Ya, mana bukti Anda cakap nih? Ini namanya memperdalam. Nah, itu mira'an zahira, zahir artinya yang nampak. Oke, kaitannya dengan mereka, ya, karena berikutnya wala tastafti fihim minhum ahada. Nah, tadi kan berdebat ya dengan mereka, perdebatan yang jangan diperdalam. Ya, atau pendapat yang kedua tadi, jangan dibawa hati. Wala tastafti fihim minhum ahada. Dalil yang di sini adalah menunjukkan bahwasanya jangan seorang tersebut mencari atau bertanya kepada mereka yang bukan ahlinya. Ya, ini langsung faedah yang kita dapat di sini. Wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan kamu bertanya tentang mereka kepada mereka, dari mereka orang ahli kitab itu. Seorang pun. Karena mereka bukan ahlinya. Kenapa dikatakan bukan ahlinya? Dia tidak tahu. Ayat berikut yang sebelumnya Bu tengok. Rajmam bil ghaib. Mereka hanya berpikir, berprasangka, bukan dasar ilmu mereka cakap itu. Makanya jangan tanya mereka, seorang pun di antara mereka tentang Ashabul Kahfi ini. Allah yang maha tahu. Nah, itu kan. Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ma ya'lamuhum illa qalil. Ya, itu bantahan mereka. Jadi Allah yang lebih tahu tentang mereka. Kalau mereka cakap itu mereka tanpa ilmu. Jadi wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan kau bertanya tentang mereka dari ahli kitab itu seorang pun. Karena mereka mengatakan sesuatu dengan ilmu. Dan ini faedah yang diambil, jangan bertanya kepada mereka yang bukan ahlinya pada perkara apapun. Ya, jangan bertanya kepada bukan ahlinya. Nak buat cake misalnya. Ibu tanya sama orang yang tak pernah pegang tahu tepung. Cemana dia akan bagi tahu? Seperti itu. Ya, jangan bertanya kepada seorang yang bukan ahlinya. Maka dalam perkara apapun, apalagi itu dalam perkara ibadah. Jangan. Karena itu nanti menjadi sebuah keyakinan. Ya. Dan ini pada perkara mereka, ya, kenapa dikatakan jangan fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Kaitannya dengan mereka ini jumlah tentang jumlah Ashabul Kahfi ini berkaitan dengan mereka ini, ya, tidak ada kaitannya dengan, ya, tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Ada kaitannya masalah agama kita. Kalau kita tahu jumlahnya dia salah, kita berdosa. Ada dosa? Ada dosa. Kalau kita tahu jumlah Ashabul Kahfi ini, dia pasti 7 dan 8 kambing anjing mereka, kita dapat pahala. Tidak ada. Ini artinya perkataan-perkataan yang di luar daripada agama, jangan diperpanjang-panjang.
Ya, permasalahan seperti itu. Dan pada ayat ini juga menerangkan tentang bolehnya bertanya, misalnya, dan ini menjadi dalil bahwasanya boleh bertanya kepada orang tentang masalah ilmu pada orang yang alim, tapi tidak boleh bertanya kepada dia dalam permasalahan yang lain yang bukan dia ahlinya. Kita tanya dokter gigi, yang dia paham hanya masalah gigi. Dengan dokter jantung, beda lah. Jangan tanya dia. Ya, kecuali mungkin sekedar dia tahu, mungkin pernah belajar secara umum. Ya, namun yang mendalam tentang itu, ya yang bertakhasus, yang memiliki license ataupun yang punya dia spesialis pada masalah itu yang kita tanya, seperti itu. Jadi boleh ada orang yang tahu suatu ilmu, dia tidak tahu ilmu yang lain. Ya, yang seperti itu. Makanya ya ketika bertanya kepada orang yang alim, hendaklah alim itu orang berilmu, hendaklah tanya dia pada sesuatu yang memang bidangnya. Orang yang berilmu cara buat nasi lemak, tanya dia tentang nasi lemak, gitu kan? Orang yang berilmu tentang cara buat cai karak, tanya dia tentang buat cai karak, kayak gitu. Ya, orang yang berilmu tentang urusan dokter, tanya dia tentang obat-obat misalnya. Orang berilmu tentang masalah agama, tanya tentang agama. Ya, seperti itu. Ini berkaitan dengan masalah ilmu dan agama. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan padanya. Makanya tidak semua orang memiliki kemampuan ya yang dia paham semuanya. Ya, wallahu taala alam. Nah, ini kaitannya dengan wala tastafti fihim minhum ahada. Jangan bertanya karena mereka hanya cakap pada dasar ilmu. Ya. Berikutnya, ayat yang ke-23. Wala taqulanna li syai'in. Wala, dan jangan taqulanna, taqulu an, kamu yang cakap. Jangan kamu cakap. Ada nun tasydid, ini adalah untuk penekanan. Artinya wala taqulanna, jangan sekali-kali kamu cakap. Nah, itu dia. Ada nun tasydid itu menunjukkan tentang nah. Beda dengan atau nun tasydid ya hunna ya, jangan disamakan. Wala taqulanna, jangan sekali-kali kamu mengatakan li syai'in, tentang sesuatu atau pada sesuatu. Ini penekanan lagi. Sesungguhnya saya, ini dia memastikan, ya, ini penekanan, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada sesuatu, ini sesungguhnya saya fa'ilun, mengerjakannya, dzalika, perbuatan itu, godan, besok. Ya, jangan kamu mengatakan kepada sesuatu, kalau aku akan mengatakannya ini besok, melakukannya ini besok. Ya, makanya ketika ditanya kita, Ustaz, besok ada pengajian ibu-ibu ya? Insya Allah. Ada usrah muslimah besok? Insya Allah. Nanti lanjut kajian selama libur anak-anak. Siapa yang hadir nanti? Insya Allah. Jangan kita mengatakan, iya pasti. Ya, siap insya Allah. Nah, gitu kan? Insya Allah. Wala taqulanna li syai'in, apapun perkara tersebut, jangan kita itu ya melupakannya. Mengatakan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Kita sambung dia karena dia maknanya bersambung, ya. Illa, kecuali an yasha Allah. Kecuali an yasha Allah. Bila hendak dikehendaki, ya, yasha, kehendak Allah. Jadi kita mengatakan insya Allah. Ya. Wadhkur rabbaka idza nasita. Oke, kita sampai sini dulu. Illa an yasha Allah. Ini jangan kamu mengatakan kepada apapun itu, ai alla illa an taqula insyaallah, kecuali kamu mengatakan insyaallah di dalam buku ibu. Di sini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara ini dikatakan perkara-perkara yang terjadi di masa lalu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Pada ayat sebelumnya. Coba ibu cek. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Qul
Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Dan ini sudah 2 kali kita sebutkan kaitan dengan Allah yang Maha Tahu. Selalu dikembalikan tentang hal tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibu tengok ayat 19 pun sama. Dikatakan qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Katakanlah, ya, qalu, mereka mengatakan rabbukum, Tuhan kalian, a'lamu, lebih tahu. Bima labithtum, tentang berapa lama kamu tinggal di sini. Allah lebih tahu. Nah, itu untuk menyelesaikan sesuatu yang dari perkara gaib. Ya. Begitu yang pertama tadi, pada perkara yang sudah lalu, berapa jumlah mereka? Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Karena kita tak jumpa. Yang tahu kan ini perkara gaib yang diceritakan. Ini Allah yang lebih tahu tentang jumlah mereka. Sekarang, pada perkara gaib yang sudah lalu, kita tidak tahu. Perkara gaib yang akan datang pun kita tidak tahu. Apa yang terjadi setelah saya isi kajian sekarang? Tak tahu. Makanya apa? Wala taqulanna li syai'in. Ini larangan kepada seorang. Ini perkara gaib yang tidak ada seorang pun yang tahu apa yang terjadi esok. Makanya dalam surat Luqman dikatakan apa? Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan orang itu tidak ada yang tahu madza taksibu ghadan, apa yang akan didapatkan besok. Apa yang didapatkan besok seorang tidak ada yang tahu, seorang pun di antara kita tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seorang tidak mengetahui ya di bumi mana dia akan ya dimatikan. Ya, tidak ada yang tahu apa yang dikerjakan besok ya, dan tidak ada yang tahu di bumi mana seorang itu akan bangkitkan. Ini bagian terakhir dari surah Luqman. Saya ibu tengok, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Semua tentang perkara gaib disebutkan di sini. Tentang hari kiamat. Sesungguhnya hanya di sisi Allah tentang hari kiamat. Dia menurunkan hujan, mengetahui apa yang dalam rahim, ya, dan tidak ada mengetahui apa yang akan dikerjakan besok, dan tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Ini semua tentang perkara-perkara gaib. Kemudian berikutnya, oleh karena itu, pada kaitan dengan mereka, Ashabul Kahfi ini, kita mengatakan, Wallahu a'lam. Qur Rabbi a'lamu. Allah, Tuhanku yang maha tahu. Adapun yang berkaitan dengan masa yang akan datang adalah seorang pun tidak mengetahuinya, maka jangan dia mengucapkan dia akan melakukan perbuatan ini besok atau nanti, kecuali dia mengatakan insya Allah. Dia mengatakan insya Allah. Berikutnya, wadhkur rabbaka idza nasita. Wadhkur, dan ingatlah rabbaka, Tuhan kamu, if nasita, you forget. Wakul, dan katakanlah asa, ya, asa, bisa jadi, mudah-mudahan, semoga, nah, seperti itu. Asa ayyahdiyani, ini kata tambahan, ayyahdiyani, ya, Allah memberikan saya hidayah, petunjuk kepada saya, Rabbi, Tuhan saya. Jadi asa wakul, dan katakanlah asa ayyahdiyani Rabbi. Jadi mudah-mudahan, semoga Tuhanku memberikan aku hidayah. Ya, li aqraba min hadza, li aqraba, li untuk akrab yang lebih dekat. Maka dikatakan aqrabu minka baban. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa yang aku harus berbuat baik? Kepada tetanggaku. Aqrabu minka baban. Yang lebih dekat pintu rumahnya dari kamu. Akrab, yang lebih dekat. Ya, walidil kurba, makanya dikatakan kurba kan dekat. Min hadza, dari ini, rasyada, kebenaran. Jadi aku berharap mudah-mudahan Tuhanku memberikan aku petunjuk, ya, memberikan petunjuk yang lebih dekat kebenaran dari yang ini. Nah, pada kaitannya dengan
mengatakan sesuatu yang akan terjadi besok, ya. Ibu tengok di mana ayatnya? Rasyada min li aqrab min hadza rasyada hidayatun athharu dilalatin ala nubuwwati min qissati ashabil kahfi. Yang dimasukkan adalah petunjuk, ya, dan juga wa adharu dilalah, dan dalil yang nampak, yang jelas, yang menunjukkan tentang kenabianku daripada kisah Ashabul Kahfi. Ya. Dan di sini berkaitan dengan kembali ucapan insyaallah wadhkur rabbaka idza nasita. Katakanlah, ya, ingatlah Tuhanmu ketika engkau lupa. Ya, ketika engkau lupa. Maka ketika seorang lupa mengatakan insya Allah, maka hendaklah dia mengucapkan, di antara para ulama memperbolehkan, dia mengatakan insya Allah ketika dia ingat, meskipun dia lambat mengucapkannya. Dan ini dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Walaupun dia lambat, ya, saya berangkat, besok berangkat. Dia baru ingat, insya Allah. Nggak masalah. Ya, kapan dia ingat, dia mengatakan insya Allah. Ya, mungkin waktu itu dia silap, kemudian manakala dia ingat, dia mengatakan insya Allah. Kalau Allah menghendaki, ya, untuk saya besok berangkat, kan begitu. Nah, ini bila ibu ingat, cakap insya Allah. Nah, pergi ini esok, nanti kita pergi ke Mangrove, ya, kita makan-makan, kumpul nasi lemak. Bila next exam hari Senin, anak kami hari Senin selesai besok. Hari Selasa lah kita pergi ke Mangrove. Oke, berangkat Selasa. Lupa cakap insya Allah. Bila jadi kita sakit, boleh jadi kereta rusak, boleh jadi anak, boleh jadi ada musibah, boleh jadi ada maintenance datang, tak tahulah, banyak sebab kan. Ya, hanya lupa insya Allah. Nah, ini bolehnya. Ini mengatakan insya Allah setelah itu. Berikutnya, perkataan mereka yang tentang bilangan tersebut, wakul, dan katakanlah, asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadaku yang lebih dekat kebenarannya dari ini. Kenapa dikatakan ini? Karena perdebatan tentang bilangan Ashabul Kahfi ini perdebatan yang tidak atau kurang bermanfaat. Ya. Kurang bermanfaat maksudnya bilangannya. Jadi di awal kita cakap, ibu dapat tahu jumlahnya 78 pun belum dapat pahala. Tak tahu pun tak dapat dosa. Seperti itu. Tidak ada keterkaitan dengan agama masalah ini. Makanya dikatakan, mereka ada yang mengatakan hal ini dibuat oleh orang-orang Yahudi, ya, sebagai teka-teki. Apa teka-teki bahasa ibu? Ya, pertanyaan untuk mengetes tentang kenabian Nabi Muhammad. Ya, tentang kenabian Nabi Muhammad, untuk mengetes kenabian Nabi Muhammad. Ya, ini makanya di buku ibu dikatakan li aqraba min hadza rasyada ay hidayatun adhharu dilalatin ala nubuwah. Bukti yang jelas yang menunjukkan kenabian. Ya, kenapa? Karena ini mereka ingin mengetes kenabian Nabi Muhammad SAW, ya, kaitan dengan hal tersebut jumlah mereka. Dan Nabi SAW diminta untuk mendapatkan petunjuk yang lebih bermanfaat daripada hal ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya. Oleh karena itu dikatakan dari makna yang tersirat dalamnya ini, memang kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah yang sangat menakjubkan. Seperti hadzal hadits ajaba itu kita cakap. Namun lebih banyak yang lebih urgen, lebih penting daripada ini. Ya, ini karena mereka ingin mengetes sesuatu tentang jumlahnya dan ininya, bahkan sampai ada yang warna anjingnya, pakaian mereka, nggak ada faedahnya. Untuk apa kita perdebatkan itu? Tidak ada kaitannya dengan masalah akidah, agama yang kita miliki. Nah, ini kaitannya dengan Ashabul Kahfi dan tentang jumlah mereka tadi, ya, yang mereka berselisihkan. Berikutnya ayat yang 25. Walabithu, ya, walabithu
dan mereka telah tinggal. Ini kalau ada kata dalam Al-Quran, yalbathuna. Ya, yalbathuna itu berarti dia fi'il mudhari' present tense. Walabithu dan labithu they. Sudah past tense. Mereka tinggal. Fi, di. Kahfihim. Di dalam gua mereka. Ya. Thalatha mi'atin. 300 sinina. 300 tahun. Wazdadu tis'a. Ditambah 9. Ya. Jadi 300 tahun ditambah 9. Ini dalam bahasa Arab. Ya, subhanallah, beberapa pengucapan. Ya, misalnya mengatakan 120. Dalam bahasa Arab, ya pernah saya ajar, bapak-bapak, ibu-ibu juga pernah waktu di An-Nakhil Club. Kita pernah belajar bahasa Arab, tapi setengah. Banyak yang tidak siap hafal kosakata, ya. Itu misalnya menghitung Arab, itu biasa yang dipakai, misalnya 120. Maka dicakap, ya, mi'ah wa ishri. Mi'ah wa ishrun. Bisa juga ishrun ba'dal mi'ah. 20 setelah 100. Maksudnya 120. Ya, ini pun sama. Thalath mi'ah sinin. Jangan cukup sampai situ. 300 tahun. Wasdadu tis'a ditambah 9. Oke, berarti kita sudah tahu berapa lama mereka tinggal Ashabul Kahfi tersebut di dalam gua itu. Mereka tinggal 309 tahun lamanya. Ya. 309 tahun, dan ini adalah ketika mereka mulai masuk ke dalamnya, ruku dan min sa'ati dukhulihi, mulai dari mereka sejak masuk dalam gua tersebut, ila an a'tharallahu alaihim qaumahum 300 sinina bil hisab syamsi wa ziyadat 9 sinin bil hisabil qamari. Ini yang jelas, ya, dan di buku kita sangat detail. Sangat bagus penjelasan di sini. Ya, yaitu mereka setelah sejak dia masuk ke dalam gua tersebut sampai diketahui oleh kaumnya itu 300 tahun dihitung dengan penghitungan hisab matahari. Ya, Masehi. Bil hisab syamsi artinya penghitungan Masehi, kemudian wa ziyadatis asinin bil hisabil qamari. Ya, dengan hijriyah hitungan bulan 9 tahun tambahannya. Maka disebutkan sempurna dulu. Thalath mi'ah sinin, 300 tahun. Wasdadu tis'a, 9 tambah 9 tahun untuk hitungan qamariyahnya. Ya. Oleh karena itu juga disebutkan yang sama juga dalam Majmu' Fatawi Ibnu Taimiyah, dikatakan kaitan dengan ini. Bahwasanya dalam penghitungan falak setiap 100 tahun itu ada tambahan 3 tahun. Setiap 100 tahun, ya, Masehi, ya, itu ada tambahan 3 tahun Hijriyah. Karena kan penghitungannya berbeda. Makanya kita berpuasa maju terus kan. Hari itu April, maybe sekarang Maret. Next year maybe February. Next year lagi maybe January. Next year maybe December, like that. Ya kan? Jadi dia maju terus karena dia berkurang, ya. Jadi karena jumlah tahun 360 untuk matahari. Ya, seperti itu. Ya, 365 ya. 365 hari dalam satu tahunnya. Nah, hitungannya ini adalah setiap 100 tahun itu ada penambahan 3 tahun. Makanya dalam penghitungan Qamariyah 309, dalam penghitungan Masehi itu 300 tahun. Dan ini pendapat yang diambil oleh para ulama kaitan dengan itu. Jadi kalau dihitung 309 tahun berarti 309 tahun Hijriyah. Jelas, Bu? Jadi berapa tahun dia tinggal? 309 tahun Hijriyah. Berapa dia tinggal? 300 tahun Masehi. Ya, 300 tahun hitungan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kan seperti itu. Oke. Berikutnya ayat yang ke-26. Kul, katakanlah.
Ini Ibu tengok pembahasan saya di tajwid kaitan dengan membarisbawahkan di pembahasan nun wiqayah. Kalau bertemu ada yang bertasydid atau yang berbaris, maka mati yang pertama itu harus dibariskan, tergantung dari huruf setelahnya, sebelumnya. Sini kan sebenarnya kul Allahu, tapi tak boleh dibaca kul Allah. Ya, kul Allahu nggak mungkin. Ya, kalau dia berbaris setelah mati boleh dibaca kul huwallahu. Tapi kul Allahu sulit. Jadi dibaris bawahkan. Kulillahu. Ya, ini dia. Kul, katakanlah. Allahu, Allah. A'lamu, lebih tahu. Bima labithu. Tengok Bu, udah 3 kali. Allah lebih tahu tentang berapa lama mereka tidur. Yang pertama. Allah lebih tahu tentang jumlah mereka. Allah lebih tahu tentang berapa lama mereka di dalam. Ya, Allah lebih tahu. Subhanallah. Ya, Allah lebih tahu. Ya, bima dengan apa? Tadi sudah saya cakap bima ya. Sengaja saya untuk tafsir kita sekarang ini saya terjemahkan satu-satu huruf. Nanti sesekali ibu sekali tahu bahasa Arab lah. Oh tahu saya nih maksud dari fi ini di, macam itu. Oh tahulah makna dari kul ini katakan. Dimanapun ibu jumpa kata kul, oh katakan. Nah seperti itu. Jadi ibu tahu nanti. A'lamu lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Bima dengan apa? Tergantung kalimatnya sekali lagi ma itu di mana diletakkan. Labithu. Ya, mereka telah tinggal. Jadi kalau diartikan kulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah Allah yang lebih tahu berapa lama mereka tinggal di situ. Nah, situ itu. Lahu milik dia. Nah, sekarang kita diingatkan tentang perkara gaib tadi, Bu. Ya, lahu milik dia atau hanya dia, kepunyaan dia, la itu milik. Ya. Ini punya siapa? Ini bisa Bu mengatakan, ini punya siapa nih? Lahu. Nah, misalnya milik dia. Nah, punya dia. Laki. Punya kamu perempuan. Li milik saya. Laha punya dia laki perempuan. Nah, seperti itu. Li milik saya. Ini milik saya nih, li. Hadza li, ini milik saya. Hadza lahu, ini milik dia. Nah, seperti itu. Lahu, milik dia. Milik siapa? Allah. Ghaibus samawati wal ard. Ghaib. Perkara gaib. Ya. Perkara gaib artinya yang tidak tahu. Sesuatu yang tersembunyi, perkara gaib. Ya kan, yang tidak kita tahu. Ghaibus samawati wal ardi. Gaib yang di langit. Ya, samawat, langit-langit semuanya. Yang 7 lapis itu. Wal ardi, dan diatafkan, dan bumi. Bumi juga memiliki 7 lapis. Nah, ini pembahasan kita. Jadi milik Allah Subhanahu wa taala ya yang kaitannya dengan perkara gaib dari perkara semua yang ada di langit dan di bumi ini. Ilmu ghaibis samawati wal ardi wa ma ghaba fihima, dikatakan ya tentang ilmu gaib yang di langit dan di bumi itu, dan apa saja yang gaib yang tidak diketahui dan tidak jelas pada keduanya, antara langit dan bumi. Perkara yang tidak jelas, perkara gaib, tidak ditahu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Tidak ada yang tahu selain itu. Jadi semua, makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali kita jumpai tentang ilmu gaib disandarkan kepada Allah. Tadi kita sebutkan di surat Luqman ayat terakhir. Surat Al-Baqarah Ibu tengok. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal ladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu tentang masalah beriman kepada perkara gaib semuanya. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengetahui tentang perkara gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah berfirman wa indahu mafatihul ghaib. Dan pada di sisinya kunci-kunci perkara yang gaib itu la ya'lamuha illahu, yang tidak diketahui kecuali oleh Dia. Nah, ini Allah saja yang tahu tentang perkara yang gaib.
yang di langit dan yang di bumi. Apapun itu. Ya, berarti kalau Ibu kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-22, perkara gaib tentang yang sudah lalu, jumlah mereka, dan sudah lalu ceritanya. Kaitkan dengan perkataan ayat yang ke-23, jangan mengatakan sesuatu saya akan I will do it tomorrow. Ya, sure lagi. Karena di situ inni fa'ilun dzalika ghadan, ini meyakinkan aku benar-benar akan melakukannya ini besok. Ya, jangan. Ini pada perkara gaib yang akan datang. Makanya Allah mengatakan Allah yang mengetahui bima labithu, tentang mereka yang sudah lewat itu Allah yang Maha tahu. Ya. Karena dia memiliki tentang ilmu tentang gaib langit dan bumi semuanya. Ya. Berikutnya adalah absir bihi wa asmi'. Ya. Di sini absir bihi wa asmi'. Kaitannya dengan ini dikatakan absir. Ya, basir ya melihat, sami' mendengar. Sekarang kita lihat absir, absara billahi wa asma'a bihi sighatut ta'ajjubin. Ini dipakai sebagai sighah ta'ajjub untuk menunjukkan sesuatu yang mengherankan, untuk menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Absir bihi wa asmi'. Ya, begitu artinya menakjubkan itu berarti kita mengatakan alangkah ya melihatnya Allah, alangkah mendengarnya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, dia Maha tahu tentang semua yang itu, alangkah mendengarnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita cakap, aku akan buat ini esok. Allah Maha tahu. Alangkah mendengarnya dia. Ya, ini untuk takjub. Allah Maha tahu dengan apa yang kita ucapkan. Nah, itu dia. Absir bihi wa asmi'. Ya, ini adalah untuk menekankan tentang hal tersebut. Jadi, ya, tentang masalah ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang kisah daripada Ashabul Kahfi. Karena mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama mereka tidur dalam gua, Allah Maha tahu. Ya. Dan Allah yang Maha mendengar juga Maha melihat tentang mereka. Ya. Dan ini untuk meyakinkan kepada kita bahwasanya jangan sampai kita tersebut memperlihatkan perkara-perkara yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita memperdengarkan pendengaran-pendengaran yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan Allah Maha mendengar, alangkah Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu urusan kita semuanya. Ya, semua Allah tahu, dilihat. Tentang mereka, Allah tahu bagaimana khawatirnya mereka di situ. Allah tahu bagaimana takutnya mereka. Kalau dia keluar, hati-hati. Wal yatalattaf. Hati-hati, lemah lembutlah kamu. Nah, itu bagaimana Allah tahu bagaimana mereka khawatir. Takut kan di situ kan? Kalau mereka dijumpai, yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Maka dia di sini Allah Maha tahu tentang kekhawatiran mereka. Rasa takutnya mereka. Allah Ta'ala tahu di situ. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, dan alangkah mendengarnya Allah pada urusan mereka dan alangkah melihatnya dia. Ya, tidak ada seorang pun yang menyekutuai Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ini. Ya, oleh karena itu, siapapun yang mengatakan, siapapun dia yang meyakini bahwasanya ada orang yang mampu melakukan sesuatu pada hak Allah Subhanahu wa taala, pada rububiyahnya, ketahuilah bahwasanya dia itu pembohong. Siapapun dia. Ya, siapapun dia. Ya, yang mengatakan itu. Misalnya, ya di dalam kitab Jawahirul Ma'ani dikatakan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani penulisnya mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani dia memiliki kemampuan kun fayakun. Jadi maka jadi. Ya.
Ini Jawahirul Ma'ani di jilid yang kedua halaman 76 sampai 77. Mereka mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki kemampuan kun fayakun. Jadi ini kun fayakun hak Allah. Siapapun dan apapun itu boleh jadi orangnya tidak tahu dia dituduh. Ya satu Ibu. Boleh jadi orangnya tidak tahu. Boleh jadi ini pengikutnya yang menuduh. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita ini kan dalam hal itu orangnya mengaku dia mampu atau orang yang menuduh dia mampu. Sama dengan misalnya orang yang disembah oleh Wad dan Suwa' wa la yaghutha wa ya'uqa nasra. Wad, Suwa', Yaghutha, Ya'uq dan Nasr. Apakah mereka meminta kaumnya menyembahnya? Tidak. Tapi nama mereka dinamakan menjadi nama patung yang disembah padahal mereka tidak pernah meminta untuk disembah. Seperti itu ya, jangan sampai disalahkan. Kalau boleh jadi dia tidak meminta untuk itu, tidak mengatakan hal itu, tapi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Jawahirul Ma'ani dikatakan dia bisa mengatakan kun jadi maka langsung jadi. Ketahuilah Bu, itu kuncinya satu. Siapapun yang menganggap pada hak Allah ada kemampuan padanya, ketahuilah dia pembohong. Ya. Jadi maka jadi hak Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan alam semesta hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang menurunkan hujan dari langit. Dia cakap aku boleh geser tuh di Indonesia tuh. Pembohong yang dimasukkan ke dalam TV. Dalam sirkuit Mandalika kan? Dia boleh geser itu awan tuh dia buat hujan. Bohong. Hanya Allah yang mampu menurunkan hujan. Siapapun itu, apapun dia cakap aku punya mantra, aku minta kepada hujan ini agar dia turun nanti di tempat ini, yang sini tempatnya adalah panas. Ternyata hujan lebat. Ternyata ada perkara nanti di situ itu ada yang tidak boleh dipindah. Apalah cakap dia nanti. Ini yang terjadi. Apapun itu. Dia mengatakan dia pergi ke gunung waktu gunung meletus di Lombok waktu itu gempa bumi, dia pergi ke gunung. Nanti kita buat ritual di sini, kita minta kepada penjaga gunung agar jangan dia bergoyang gunung itu, jangan dihancur gunung itu. Ya, ini dia menuduh ada penjaga baik dari bangsa jin yang mampu melakukan itu. Bohong mereka itu. Ya, ini makanya siapapun itu yang menuduh sesuatu pada hak Allah tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan karena ini adalah perkara gaib. Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih maha mendengar tentang itu. Terus, kalau Allah yang lebih maha mendengar, yang lebih maha tahu, alangkah maha pendengarnya Allah, alangkah maha melihatnya dia. Terus kenapa kita harus minta kepada orang lain? Kenapa harus kita pisahkan hal tersebut dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala? Absir bihi wasmi'. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Ma lahum, ya, tidak ada lahum bagi mereka min dari dunihi selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ya lahum bagi mereka min dari dunihi selain dia, min dari waliyin seorang ya wali, seorang pelindung, penolong. Ya, seorang pelindung atau penolong. Wala, ya ini min wali. Jadi kalau diartikan ma lahum min dunihi min wali. Tidak ada seorang pun pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ma lahum min dunihi min waliyin. Tidak ada seorang pelindung pun selain Allah bagi mereka. Enggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha melindungi kita semuanya. Maka dikatakan laisa li ahli samawati wal ardi min dunillahi ay min nasirin. Di buku Ibu tidak ada seorang pun penolong, tidak ada seorang pun bagi penduduk langit dan bumi ini ya selain Allah Subhanahu wa taala seorang penolong pun. Artinya tidak ada penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak ada seorang penolong pun, tidak ada. Ya. Berikutnya wala dan ya tidak yusriku syirik menyekutukan ya dan tidak menyekutukan fi pada hukmihi ya hukum ya artinya keputusan hukum ya hukumnya keputusan dia ada seorang pun
Nah, tidak ada. Perlu tanya dulu macam kita, Pak, tak beli kereta kah? Jangan beli kereta, beli motor aja. Itu kan ada sesuatu kaitan dengan itu. Ya, nak beli tas. Ya, ini ada MK nih, misalnya Channel. Tanya dulu, setuju tidak? Biasa, nak beli rumah di mana? Beli rumah di KL atau beli rumah di Kelantan misalnya. Bisa kita kan ada sesuatu dalam keputusan kita, ada pendapat-pendapat. Dan Allah tidak, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dan tidak ada seorang pun ya dalam hukumnya itu sekutu. Ya, tidak mengambil sekutu dalam segala bentuk keputusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu, tak perlu tanya malaikat. Ya, tak perlu tanya malaikat dulu. Apa yang Allah mau terjadi. Hanya Allah yang tahu. Ya. Dari sini dikatakan li'annahu ghaniyun amma siwahu wa la syarika lahu. Karena Allah Maha Kaya. Karena Allah Maha Kaya, Allah tidak perlu kepada orang selain Dia. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Allah Maha Kaya, Allah tak perlu. Cemana Allah yang ciptakan mereka, Allah yang akan berarti ini bentuk kekurangan. Ya, ini bentuk kekurangan. Ketika kita bertanya kepada sesuatu yang memang ciptaan. Ya, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang hanya Dia yang Maha mengetahui segala perkara-perkara yang gaib. Hanya Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, Maha melihat, dan tidak ada penolong pun selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka tidur selama 309 tahun, tidur, penolongnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam keputusan itu tidak perlu Allah bertanya kepada siapapun. Ya, tidak perlu. Di sini dalam hal tersebut. Wallahu taala a'lam. Kita ambil faedah daripada surat Al-Kahfi ayat yang ke-22 sampai 26. Ini yang pertama, bayanul ikhtilaf ahli kitab wa adamu dhabtihim lil ahdatsin tarikhiyah. Menjelaskan tentang ya ikhtilafu ahli kitab. Perbedaan, perselisihan apa? Perbedaan ahli kitab dan pertentangan atau perbedaan ahli kitab wa adami dhabtihim li ahdatsin tarikhiyah. Dan tidak tepatnya mereka dalam perkara sejarah. Ya, dalam perkara ahdath tarikhiyah atau cerita-cerita sejarah tidak tepatnya mereka. Makanya kalau ada cerita dari Bani Israel didengar namun tidak diterima. Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang mereka. Ini dalam tafsir pernah kita sebutkan tentang Israiliyat. Ibu cek catatannya. Israiliyat. Dulu di Darul Arqam yang C85 kita bahas. Ibu mungkin masih ingat orang-orang lama. Ya. C85 pernah kita bahas waktu awal-awal tafsir. Kita bahas itu ada masih istrinya Pak siapa? Pak Abdul Basit. Lupa saya namanya. Istri Pak Abdul Basit waktu itu nanya, saya ingat pertanyaan dia tentang masalah muhkam dan mutasyabih. Ayat muhkam dan mutasyabih. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang lain masih ingat. Ya. Saya alhamdulillah kalau beberapa tempat saya bahas itu saya masih ingat. Karena kadang-kadang pertanyaan tersebut ya bisa ditanyakan dan ada keterkaitan dengan pembahasan yang lain, biasa saya ingat. Berikutnya, yang kedua adalah bayanu adad fityati ashabil kahfi wa annahum sab'ah wa thaminhum kalbuhum. Menjelaskan tentang jumlah ashabul kahfi itu 7 orang, yang ke-8-nya anjingnya. Yang ke-8-nya anjingnya. Yang ketiga, minal adabi ma'allahi ta'ala an la yakula al-'abdu sa'af'alu kadza mustaqbilan illa qala ba'daha insyaallah. Termasuk adab bersama Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang tersebut tidak mengatakan, seorang hamba la yakulul abdu, seorang hamba jangan dia mengatakan aku akan mengerjakan ini besok, akan datang, kecuali dia mengatakan setelahnya insyaallah. Ya, jangan dia mengatakan tentang suatu tersebut, saya mengerjakan ini nanti, besok, kecuali dia mengatakan insyaallah.
Ya, dia mengatakan insya Allah. Berikutnya yang keempat, minal adabi man nasil istisna an yastathni walau ba'da hin. Termasuk adab adalah bagi orang yang lupa untuk mengatakan insya Allah, ya, termasuk adab adalah orang yang lupa mengucapkan istithna. Istithna ini adalah kata untuk pengecualian tadi, yang lupa mengatakan insya Allah, maka hendaklah dia mengatakan insya Allah walau ba'dahin, ya, walaupun misalnya sudah lewat beberapa masa, ya, walaupun sudah lewat beberapa masa dari waktu itu dia mengatakan insya Allah, ya. Fa in halafa la yanfa'uhu al-istithna illa idza kana muttasilan bi kalamihi. Nah ini, ya, kalau janji, ya, kalau janji dikatakan fa in halafa walau ba'dahin fa in halafa la yanfa'uhu al-istithna. Kalau dia bersumpah, ya, la yanfa'uhu al-istithna, tidak bermanfaat baginya istithna kecuali apabila dia bersambung dengan ucapannya, ya, kecuali apabila dia bersambung dengan ucapan bersumpah, ya, wallahi insyaallah saya akan ini misalnya. Ini kalau dia bersumpah walau ba'da hin fa in halaf apabila dia bersumpah tidak bermanfaat istithna itu kecuali dia bersambung setelah, ya, muttasilan bi kalamihi, setelahnya. Wallahi insyaallah, misalnya, wallahi saya akan umroh bila sehat insyaallah. Nah itu, ya, kaitan dengan pengadaan insyaallah. Taqrirul muddah allati labathaha al-fityatu fi kahfihim wa hiya 309 sinina bil hisabil qamari. Dan ketetapan lama mereka tinggal anak muda itu dalam gua itu 309 tahun Hijriyah dengan hitungan Qamariyah. Wallahu taala a'lam. Kita akan sambung nanti kembali pada ayat yang agak panjang. Tapi insya Allah ini bisa kita selesaikan juga, ya, walaupun panjang. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Insyaallah taala, kalau tak boleh sekali, 2 kali mungkin. Tapi mudah-mudahan sekali karena sudah libur anak sekolahnya. Oke, kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Alhamdulillah. Barakallahu fiik.